Kenapa tidak ada yang dapat melebihi kecepatan cahaya? Memangnya kenapa kecepatan ada batasnya? Oke, halo pemuda yang seharusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Sebenarnya, apa sih cahaya itu? Mungkin beberapa dari kita tahu bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Tapi memangnya gelombang elektromagnetik itu apa? Oke, secara sederhana, semua materi di dunia ini tersusun dari atom. Spidol ini tersusun dari atom, penghapus ini tersusun dari atom, kemudian koin ini tersusun dari atom. Nah, atom sendiri tersusun dari inti atom. Yang mana inti atom ini tersusun dari proton, dan juga dari neutron. Kemudian ada juga elektron yang mengelilingi inti atom ini, layaknya planet kita mengelilingi matahari. Nah, pada inti atom ini, pada partikel-partikel ini, mereka memiliki muatan. Proton memiliki muatan positif, dan elektron memiliki muatan negatif. Neutron sendiri tidak memiliki muatan. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa muatan positif dan negatif ini saling tarik-menarik. Jadi, apabila kita memiliki elektron yang mana memiliki muatan negatif, kemudian ada proton yang memiliki muatan positif, mereka akan saling tarik-menarik. Kenapa bisa demikian? Hal ini karena adanya medan listrik. Jadi, elektron ini, dia memancarkan medan listrik ke segala arah. Hingga tak hingga jauhnya. Nah, medan listrik inilah yang mempengaruhi proton agar dia dapat tertarik oleh elektron. Kemudian, sekarang kita fokus pada satu garis medan listrik ini. Kita bayangkan, apa yang akan terjadi apabila kita menaikkan elektron ini, memindahkan posisi elektron ke atas. Medan listrik yang awalnya seperti ini, dia akan mengikuti elektron ini, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Dia akan berubah posisi. Nah, perubahan dari medan listrik ini tidak berlangsung secara serempak. Mereka memiliki waktu. Jadi, saat medan listrik yang awalnya di sini, kemudian waktu elektron dipindahkan ke atas, medan listrik yang ini akan pindah ke atas. Dan perpindahan tersebut membutuhkan waktu. Kemudian apa yang akan terjadi apabila elektron ini kita pindahkan lagi ke bawah? Maka medan listrik ini akan kembali lagi menuju ke bawah. Kemudian ketika kita naikkan lagi elektronnya ke atas, kemudian kita ke bawah, ke atas ke bawah gitu, terus secara osilasi berlangsung. Nah, medan listrik yang tadi hanya garis lurus, dia akan membentuk seperti sebuah gelombang. Nah, gelombang inilah yang kita sebut dengan gelombang elektromagnetik. Oke, sekarang bisa kita bayangkan kenapa kecepatan cahaya adalah kecepatan paling maksimal di dunia ini. Karena bahkan kecepatan cahaya adalah kecepatan dari perubahan medan listrik itu sendiri, yang mana merupakan hal paling fundamental di dunia ini. Oke, sekarang kita ambil analogi lain. Bayangkan papan tulis ini adalah sebuah ruang angkasa yang kosong. Kemudian, entah bagaimana, tiba-tiba ada elektron yang muncul di sini. Kemudian, elektron ini mulai memancarkan medan listriknya ke segala arah hingga tak hingga waktunya. Nah, semuanya berjalan sesuai seharusnya. Tetapi, bayangkan apabila elektron ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Elektron ini bergerak ke arah sini dan kecepatan yang bahkan melebihi kecepatan cahaya. Bisa kita bayangkan
bahwa medan listrik yang dipancarkan oleh elektron akan tertinggal oleh kecepatan elektron itu sendiri. Sehingga bisa kita bayangkan medan listrik oleh elektron tersebut akan hilang pada daerah sini. Dan pada muatan positif di sini, dia tidak akan merasakan medan listrik yang dipancarkan oleh elektron tersebut. Sehingga dia tidak akan tertarik oleh elektron tersebut. Apabila kita bayangkan diri kita sebagai elektron, itu sama seperti elektron tersebut tidak memancarkan medan listrik sama sekali. Sehingga elektron tersebut tidak menjadi elektron lagi. Nah, para ilmuwan tidak setuju akan hal ini. Mereka percaya bahwa elektron akan tetap menjadi elektron, muatan negatif akan tetap menjadi muatan negatif, dan elektron akan tetap memancarkan medan listriknya ke segala arah. Seperti halnya pada postulat Einstein yang kedua, yaitu hukum fisika berlaku sama pada setiap kerangka acuan. Tidak peduli seberapa cepat kita bergerak, maka hukum fisikanya akan sama. Elektron akan tetap menjadi elektron, dan medan listrik akan dipancarkan oleh partikel yang bermuatan. Tetapi tentu saja, para ilmuwan tidak serta-merta mempercayai postulat itu karena dirasa indah, sesuai dengan intuisi, atau hal yang lainnya. Tetapi memiliki sejarahnya sendiri, sejarah terciptanya teori relativitas, yang mana mungkin akan kita bahas di lain waktu. Nah, itulah alasan kenapa tidak ada yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Tapi siapa tahu, mungkin saja kalian memiliki ide lain yang dapat menggembarkan dunia. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.